Ya, baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum kita akan membahas mengenai tema perbincangan kita malam hari ini, yaitu pidato Presiden Prabowo Subianto soal Palestina di forum KTT D8 Kairo, Mesir, kami hadirkan beberapa informasi untuk Anda yang tersaji di layar kaca Anda ini pemirsa, bahwa dalam momen tersebut Presiden Prabowo menyebut dukungan dan bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada Palestina dan Suriah ini tidak diimbangi langkah nyata untuk menciptakan suatu perubahan. Kemudian Presiden Prabowo ini mengajak negara-negara ataupun delegasi yang ada di KTT D8 untuk dapat memanfaatkan kolaborasi dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi untuk dapat mendukung Palestina. Poin lainnya yang juga menjadi perhatian dari Presiden Prabowo, di mana ia menilai dunia internasional tidak menghormati suara negara-negara Muslim. Isu hak asasi manusia seringkali tidak berlaku bagi umat Muslim. Ya, cukup tegas apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT D8 pada 19 Desember 2024 di Kairo, Mesir, pemirsa, dan juga beberapa kali Presiden Prabowo Subianto ini juga menyerukan persatuan, kerjasama yang erat, dan juga kesadaran global terhadap kondisi umat Muslim khususnya. Malam hari ini kita akan membahas mengenai pidato Presiden Prabowo tersebut bersama para narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam ada Bu Susi Sri Suparin, pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Bu Susi, apa kabar? Baik, terima Sehat kasih. Ya Bu ya, terima kasih sudah hadir. Dan juga tentunya untuk membahas mengenai apa yang terjadi di Timur Tengah, tentu saja Mas Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah, sudah hadir bersama kita. Mas, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Dan juga kita hadirkan pula Bang Philip Vermonte, Jubir PCO bagian hubungan luar negeri. Bang Philip, terima kasih sudah hadir. Sehat ya Bang ya? Sehat. Baik, Bu Susi, memaknai apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, nampaknya cukup tegas poin-poin yang disampaikan dalam KTT D8. Apa Bu yang bisa kita tangkap dari pernyataan tersebut? Oke. Dunia internasional itu anarkik, ya. Siapa yang kuat, yang berperan, dia yang akan menentukan langkah. Jadi kalau kita percaya kepada the strong will do what it takes, the weak will suffer dari apa yang dilakukan oleh yang kuat. Jadi kalau kita lihat, harus kita lihat dari kedaulatan yang bersifat positif atau kedaulatan yang bersifat negatif, atau positive sovereignty atau negative sovereignty. Kalau positive sovereignty artinya seseorang bisa melakukan sesuatu di dunia internasional. Kalau negative sovereignty, ada nggak yang akan mengintrusi? Nah, di situ diplomasi dibutuhkan. Diplomasi itu artinya mengarahkan tujuan negara agar bisa sampai ke pewujudannya. Tapi kalau kita salah memilih strategi itu ada strategi kooperatif, ada strategi kompetitif, ada strategi analitik. Nah, jadi masalahnya di sini kan Indonesia berhadapan dengan Turki. Turki lagi naik daun nih. Karena dia menguasai Medan dan populisme dunia telah menyebabkan Ikhwanul Muslimin sebagai sesuatu slogan yang dipegang oleh Turki, dengan Indonesia datang tanpa analytical strategy. Jadi tiba-tiba dianggap remeh lah. Karena Turki akan menganggap, wah, kita kan keturunan khalifah dulu ya. Lebih ada kedekatan. Lebih ada kedekatan, lalu kami punya orang di wilayah tersebut. Kamu Indonesia siapa? Nah, itu dia. Jadi mesti lihat analytical strateginya benar apa tidak. Kalau misalnya terjadi kesalahpahaman, artinya negative sovereignty, orang lain bisa intrusi untuk mengatakan kamu tuh bukan apa-apa. Itu dia. Baik, Mas Faisal, bagaimana memaknai pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kalau menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Bu Susi mengenai kekuatan maupun juga kedekatan terhadap saudara-saudara kita di Palestina? Yang menarik dari pidato Pak Prabowo ini adalah dia menyadari bahwa selama ini OKI yang dibentuk sejak 1969 yang diperjuangkan untuk memerdekakan Palestina setelah pembakaran Al-Aqsa, ternyata OKI memang tidak bisa bersatu. OKI yang terdiri dari 57 negara berpenduduk mayoritas Muslim selama ini tidak bersatu. Kalau kita lihat kutubnya kan ada dua, ada kutub Arab Saudi dengan Turki di OKI itu sendiri, dan punya kepentingan yang berbeda-beda. Makanya saya melihat ya
Oki ini sebenarnya selama ini tidak efektif dalam memperjuangkan isu Palestina, hanya sekedar retorika. Dan kita tahu Turki adalah negara Muslim pertama yang punya hubungan diplomatik dengan Israel. Dan sampai sekarang hubungan itu kan selama ini kan kalau kita lihat perjanjian Ibrahim 2020 itu kan bilang bahwa kita punya hubungan diplomatik untuk membantu perjuangan Palestina. Nah kalau berkaca dari pengalaman Turki dari tahun 49, setahun setelah Israel merdeka dan Israel berdiri, tapi tidak ada yang bisa diperjuangkan oleh Turki, itu satu. Jadi memang yang diucapkan Prabowo ini ya seolah-olah ya adalah berusaha membobol dinding tebal, dan itu tidak mungkin karena kan tiap negara punya kepentingan nasional yang berbeda-beda, itu satu. Nah terus dari dia berbicara tentang kemanusiaan, ya memang benar bahwa standar kemanusiaan yang tadi disebutkan bahwa negara Muslim itu berbeda dengan Barat. Kalau ketika Hamas atau Jihad Islam atau milisi lainnya di Gaza melawan Israel itu dicap teroris. Kan itu yang dianggap itu. Nah sebaliknya juga sama dengan, padahal itu adalah perjuangan sebagai bangsa yang sedang dijajah melawan penjajah. Kan itu mungkin seperti cap kita ketika Belanda, pejuang kita melawan Belanda atau Jepang tahun-tahun Perang Dunia Kedua itu sendiri. Nah ini juga artinya ada standar ganda di sini. Artinya nyawa orang Israel bagi Amerika atau dunia Barat yang pro Israel itu, pro Zionis itu dianggap lebih berharga ketimbang nyawa orang-orang Palestina yang sekarang udah 45.000 lebih. Tapi Mas Faisal melihat pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini levelnya seperti apa? Cukup keraskah ketika bicara mengenai apa yang terjadi saat ini, konflik yang terjadi di Timur Tengah, Palestina dan Israel khususnya? Saya kira dari semua presiden setelah Soekarno itu, Prabowo orang yang paling mengeluarkan wacana yang paling konkret, yakni dengan bahwa akan mengevakuasi 1.000 pasien. Selama ini kan wacana-wacana tentang Palestina hanya capacity building, terus memberikan bantuan kemanusiaan. Ketika akan mengevakuasi pasien keluar dari Gaza, itu kan artinya akan berhadapan dengan mekanisme Israel. Karena Israel nggak akan mudah mengizinkan orang-orang yang keluar dari Gaza. Karena kita tidak tahu apakah itu masuk. Bagi Israel kan orang Gaza itu kan dianggap tanda kutip teroris semua lah, wajib dibunuh. Kenyataannya kan itu yang terjadi sejak perang Gaza. Nah cuma saya mengharapkan apa yang dilakukan Prabowo dengan pidatonya yang konsisten sejak di Shangri-La Dialog ketika dia masih Menteri Pertahanan itu menaikkan leverage Indonesia. Tapi saya ingin lebih dari itu. Artinya Prabowo harus menjadi presiden pertama Indonesia yang menginjakkan kaki di tanah Palestina. Kalau Soekarno kan hanya berhenti di Mesir. Artinya belum pernah ada presiden Indonesia yang negara yang terdepan dalam membela Palestina. Apalagi kita juga pernah menjadi bangsa dijajah. Ketika Prabowo menginjakkan kaki di wilayah yang sedang dijajah kan artinya kan itu gaungnya jauh lebih luar biasa. Dan saya berharap ya Prabowo berani melakukan itu. Oke, itu harapannya Bang Philip. Nampaknya Presiden Prabowo Subianto sangat concern mengenai apa yang tengah terjadi di Timur Tengah, konflik antara Palestina dan juga Israel. Termasuk juga mempertanyakan tidak hanya soal dukungan tapi langkah-langkah nyata. Itu yang ingin dituju oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya. Saya kira yang disampaikan Bung Faisal tadi benar ya, bahwa Presiden Prabowo kali ini menyampaikan sesuatu yang lebih konkret dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Dan dalam hal soal Palestina, sebetulnya Indonesia sejak dulu konsisten. Kita mendukung kemerdekaan Palestina sejak zaman Presiden Soekarno, kemudian lanjut sampai hari ini oleh Presiden Prabowo. Nah yang kedua, konsistensi itu yang disampaikan oleh Bung Faisal, bahkan sebelum dilantik sebagai presiden terpilih, sudah juga menulis di media internasional, ada di The Economist dan lain-lain, mengenai concern bahwa masyarakat internasional tidak boleh membiarkan kekerasan seperti tidak bisa dikontrol di Palestina. Dan kalau kita perhatikan, pidato yang disampaikan ini menariknya begini. Tadi Bung Faisal menyampaikan Oki tidak efektif untuk menjalankan ini. Dan dengan forum D8, nuansanya kan agak berbeda. Kenapa? Karena D8 ini adalah forum pembangunan ekonomi sebetulnya. Jadi basis dari kelemahan banyak negara-negara berpenduduk mayoritas muslim adalah soal ekonomi. Dan D8 ini adalah sebuah platform ekonomi di mana anggota-anggotanya negara bermayoritas penduduk muslim, tetapi 2 dekade dari sekarang banyak lembaga internasional memprediksi bahwa negara-negara ini akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Ketika ada kekuatan ekonomi, leverage-nya akan bertambah, daya bargain-nya bertambah dan lain-lain. Dan kita tahu sebetulnya soal Palestina ini kan mudah-mudahan nggak perlu menunggu 20 tahun walaupun sudah terjadi konfliknya lama sekali gitu.
Nah, hal konkret yang dilakukan antara lain kalau menurut saya, yang pertama sebetulnya rangkaian kepergian presiden ke luar negeri ini kan dimulai sejak setelah dilantik pergi ke APEC di Peru, kemudian pergi ke G20 di Brazil, juga ke Washington DC, lalu ke Inggris. Tetapi temanya sama, temanya adalah solidaritas negara-negara berkembang. Dan di APEC juga demikian, kebetulan tuan rumahnya negara berkembang Peru, di G20 tuan rumahnya Brazil, sehingga agenda yang sama seperti yang dibicarakan di 8 itu juga dibicarakan di agenda sebelumnya. Dan Pak Prabowo ketemu dengan Sekjen PBB Guterres dan menawarkan secara konkret kalau ada gencatan senjata, dan itu yang dicoba usahakan oleh Indonesia, disampaikan terus-menerus untuk menghentikan kekerasan dan kalau perlu ada peacekeeping operation, Indonesia siap mengirim. Selain soal evakuasi, kita juga siap mengirim pasukan penjaga perdamaian. Kalau itu terjadi, dan Indonesia sudah lama dianggap sebagai kontributor peacekeeping operation gitu. Tetapi dalam konteks Palestina, mungkin Presiden Prabowo menyatakan Indonesia juga siap untuk hal itu. Dan menurut saya seluruh negara di dunia memang yang sebelumnya nggak efektif. Tetapi hari ini saya kira masyarakat Palestina membutuhkan semua channel, platform yang mungkin dilakukan, yang mungkin kalau sebelumnya menabrak tembok harus diulang lagi, ada forum sekecil apapun dimanfaatkan, forum besar lewat PBB dimanfaatkan, karena mereka membutuhkan semua dukungan yang mungkin untuk pertama menghentikan kekerasan, kedua mencapai solusi negara merdeka. Baik Bang Philip. Bu Susi, kembali lagi tadi menarik ketika membahas strategi yang kemudian dibahas oleh Bu Susi tadi. Yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di forum KTT 8 ini, menurut pandangan Bu Susi, poin-poinnya sudah tepatkah disampaikan dalam konteks maupun juga di forum internasional sekelas KTT 8 untuk membuat suatu perubahan yang lebih besar lagi begitu Bu? Atau dampaknya akan seperti apa sih Bu Susi? D8 forum ekonomi, tapi ekonomi sama kekuasaan kan nggak terpisah ya. Yang bermain di situ adalah negara-negara yang punya kepentingan tentang apa yang akan terjadi di Timur Tengah, ya. Terutama yang kuat-kuat itu, misalnya Mesir, misalnya Turki, misalnya Iran dan sebagainya. Tentunya mereka membawa misi negaranya masing-masing. Nah, masalahnya yang utama adalah apakah menggunakan strategi kompetitif, strategi kooperatif, atau strategi analitik. Kalau analitik dia bisa tahu bahwa mungkin ini nggak mungkin saya ucapkan karena negara-negara lain akan mengecilkan makna dari Indonesia pada saat Indonesia sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Juga ada faktor pribadi misalnya. Kalau Pak Prabowo tentunya presiden kita, tapi kan dia punya latar belakang hak azazi ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang agak terimbas dengan faktor hak azazi, membicarakan soal hak azazi yang harus dilindungi dari masyarakat Palestina, tentu akan berkurang sedikit bobotnya. Nah, secara analytical, harusnya bisa menjadi cerminan. Kalau misalnya mau pergi ke dalam forum-forum yang besar, walaupun tujuannya murni, yaitu North-South, South-nya udah lama tidak di-boost ya, akhirnya di-boost karena merasa BRICS itu menjadi saingan, jadi dia mau menunjukkan bahwa orang negara-negara non-aligned itu bisa berdiri sendiri. Tapi kalau secara analytical, strateginya agak miss. Karena kurang memperhitungkan, dianggap nggak Indonesia pada saat ini. Pada saat kita melakukan pemilu saja sudah banyak cawe-cawe, maksudnya. Tidak terlalu demokratis. Jadi itu yang harus benar-benar kita memilah, strategi kooperatif, strategi kompetitif, atau strategi analitik. Kalau kompetitif ya jelas kita harus benar-benar hati-hati masuk ke dalam forum-forum gitu, karena bisa diabaikan. Misalnya orang-orang itu berdiri pada saat Pak Prabowo berpidato, itu kan nggak pantas ya kalau kita lihat sebagai bangsa. Lah kok kita disepelekan banget gitu. Baik Bu Susi, menarik. Nanti kita juga ingin tahu bagaimana sih soal kepentingan masing-masing negara ataupun delegasi yang hadir di KTT D8. Ini negara-negara muslim berkembang tentunya yang punya concern, punya perhatian terhadap apa yang tengah terjadi di Timur Tengah. Tapi usai jeda pemirsa, kami akan hadirkan perbincangannya sesaat lagi.
Ya pemirsa, kembali kita akan membahas pidato Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan di forum KTT D8 di depan para pimpinan negara Muslim berkembang tentunya. Mas Faisal, bicara mengenai kepentingan negara-negara yang hadir di KTT D8, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sudah tepatkah kemudian yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di depan D8 menyampaikan mengenai hal-hal ini? Adanya persatuan, kerjasama yang erat, harus menyadari apa yang sebenarnya terjadi dengan umat Muslim secara global. Ya, saya menyambung apa yang disampaikan Bu Susi. Kalau menurut saya, sebuah negara menjadi berwibawa di panggung internasional itu ada 3 faktor. Pertama, kekuatan militer. Kedua, kekuatan ekonomi. Ketiga, profil dari pemimpin. Nah, Indonesia nggak punya 2 itu, militer dan ekonomi. Nah, faktor profil pemimpin inilah yang saya kira Prabowo akan mengedepankan itu. Oke, dan itu dimanfaatkan betul dan kemarin itu dalam dimanfaatkan betul, kemarin. makanya oleh Prabowo. Ditambah lagi, kita ini kan, kalau saya itu pernah menulis bahwa ada 2 target utama Israel, negara yang untuk punya hubungan diplomatik. Yang pertama Arab Saudi. Yang kedua Indonesia. Arab Saudi itu penting, kenapa? Karena dia kiblatnya umat Islam ada di sana, ada Mekah, Madinah, terus istilah ada Ka'bah di situ. Terus dia juga selain itu dia perekonomian terbesar di dunia Arab. Kalau Indonesia penting, kenapa? Pertama, Indonesia itu negara Muslim terbesar, moderat. Moderat itu yang ditekankan. Yang kedua ya pasar. Selain itu masalah pasar. Nah, apa yang disampaikan Prabowo ini memang Prabowo harus menyampaikan itu. Karena kita tahu ya, maaf, 10 tahun sebelumnya kan kita agak tenggelam lah untuk di panggung internasional. Nah, Prabowo mencoba memperbaiki itu dengan menampilkan dengan pidato-pidato yang tegas dan lugas. Ya, saya kira kepentingan negaranya pasti beda-beda. Indonesia punya, kalau dilihat dari 8 anggota D8 itu sendiri, ditambah lagi Azerbaijan. Itu kan kalau Indonesia termasuk negara terdepan untuk isu Palestina. Dan kita menurut saya sejauh ini paling jujur karena kita tidak punya hubungan diplomatik. Walaupun kita punya hubungan ya di bawah tangan adalah hubungan pendidikan, terus masalah pariwisata juga, terus masalah intelijen atau keamanan. Tapi kan kalau Turki sama Azerbaijan itu kan 2 negara yang punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tentu sulit kalau misalkan Turki harus bersuara keras terhadap Israel. Maksudnya bersuara keras itu tindakan konkret ya. Kalau suara keras kan itu udah dilakukan Erdogan dari awal. Tapi setelah itu kan diam lagi. Dan Turki sama Azerbaijan itu kan punya hubungan bisnis yang ada kaitannya dengan Israel. Karena 40% pasokan minyak untuk kebutuhan Israel itu dari Azerbaijan. Dan disalurkannya lewat Turki. Makanya ketika perang Gaza kemarin tuh sempat rame bahwa kapal-kapal dagang Turki itu tetap mengirim pasokan minyak yang itu dibutuhkan untuk BBM, untuk jet tempur atau segala macamnya itu. Untuk mesin-mesin perang Israel. Jadi persatuan ini akan sulit. Itu yang susah. Makanya saya 2008 itu nulis tesis itu bahwa Palestina itu cuma negara hayalan. Karena ya tidak akan, ya salah satunya faktor eksternal ini adalah tidak adanya persatuan dari para pemimpin negara Muslim karena beda-beda kepentingan nasionalnya. Oke, sebelum nanti ke Bang Philip, Bu Susi kembali lagi nih menarik membahas mengenai level kemudian kekuatan Indonesia yang coba direpresentasikan di depan KTT D8. Menurut Bu Susi, yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini termasuk cukup berani nggak sih Bu takarannya sebagai pemimpin umat Muslim terbesar moderat begitu di dunia? Berani dan tepat itu tergantung kepada audiensnya. Kalau audiensnya adalah orang-orang yang suka berantem, misalnya antara Iran dengan Israel atau negara-negara yang sudah mengadakan hubungan dengan Israel, lalu Turki yang merasa di atas angin karena sudah merasa agak menang di Syria dan akhirnya juga mungkin bisa menentukan nasib bangsa Palestina, tentunya bisa dianggap tepat kalau itu memenuhi kepentingan nasionalnya. Kan masing-masing negara kan akan mengupayakan agar national interest-nya itu terwujud ya. Kalau misalnya ada tiba-tiba orang yang 10 tahun lenyap, lalu muncul dengan seorang pemimpin yang menyatakan secara ekspresif tentang harusnya masyarakat Muslim begini begitu, tentunya mereka ada perhitungan. Mendingan jangan didengerin dulu, dianggap aja sepele dulu supaya dia tidak terlalu dominan, ngerti nggak? Karena dominasi Indonesia di antara negara Muslim kan masih diragukan. Artinya kita dianggap Muslim yang tidak devout, tidak setia, tidak fanatik, cukup fanatik seperti orang Muslim seharusnya. Jadi kalau kita lihat bahwa orang Indonesia juga nggak dihargai sebagai TKI di Saudi Arabia atau di negara-negara Arab, banyak dianiaya dan sebagainya, itu kan mencerminkan bahwa reputasi kita kurang
baik ya, kurang rosy ya, harus dibikin reputasi itu baik sehingga ekonomi juga menjadi baik dan politik juga kita mempunyai tempat yang layak. Nah sekarang ini perjuangan tempat yang layak saja sudah disepelekan dengan orang-orang yang pemimpinnya itu walk out. Jadi secara protokoler dalam diplomasi bisa merendahkan, bisa menaikkan. Nah itu tergantung kita maunya bagaimana. Oke, nah tergantung kita maunya bagaimana Bang Philip. Maunya Presiden Prabowo Subianto dampak yang sebenarnya ingin dituju seperti apa sih ketika menyampaikan semua poin-poin penting dalam KTT D8 tersebut? Beberapa hari lalu di forum ini juga di TV One saya pernah menyampaikan. Ini bukan soal berani atau harus galak. Tetapi Indonesia harus melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu bahwa Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sejak bahkan awal berdirinya Republik ini. Jadi itu satu, kita melakukan apa yang harus dilakukan. Kalau berani dan lain-lain itu akan interpretasinya macam-macam. Tetapi yang dilakukan oleh Presiden menurut saya adalah menjaga konsistensi. Karena kredibilitas negara itu salah satunya didapat dari konsistensi dalam hal misalnya Palestina. Kredibilitas dari dalam negeri kita sendiri, masyarakat kita mendukung kemerdekaan Palestina. Dan juga dunia internasional tahu posisi Indonesia sejak dulu, mau voting di PBB atau di OKI dan lain-lain, itu adalah secara konsisten melakukan. Jadi menurut saya soalnya bukan berani atau nggak berani, dan itu sudah dilakukan. Yang kedua, kalau boleh saya punya pendapat agak berbeda dengan Mbak Susi. Hari ini bisa Mas Faisal mungkin bisa koreksi saya kalau salah. Hari ini sebetulnya lebih banyak Muslim hidup di luar Timur Tengah dibandingkan dengan Timur Tengah, ya kan? Di Indonesia, di India, di Filipina Selatan, Thailand Selatan dan lain-lain. Sehingga ada momentum suara-suara terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi di Gaza. Itu perlu mendengar suara-suara juga yang mewakili Muslim yang adanya di luar Timur Tengah, ya kan? Antara lain yang tadi disampaikan Mas Faisal bahwa yang kita dorong adalah Islam moderat, Islam wasatiyah dan seterusnya. Dan maka itu dalam kunjungan di Kairo, Presiden juga pergi ke Al-Azhar dan ketemu orang-orang dengan menyuarakan suara-suara yang sifatnya moderat. Dan yang ketiga, menurut saya, tadi disampaikan oleh Mas Faisal juga, Indonesia mungkin dianggap yang paling tidak punya kepentingan karena tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya apa? Itu konsisten juga dengan posisi Indonesia di berbagai konflik lain. Bahwa satu, Indonesia biasanya menjadi honest broker. Jadi juru damai yang jujur lah, dalam arti, dan itu modalitas. Di Asia Tenggara kita dianggap honest broker dalam berbagai konflik di Asia Tenggara. Dan juga mungkin di dalam hal Gaza ini, Indonesia di antara negara-negara yang tadinya biasa berseteru ini, di G8 kan ada Iran, ada Turki, ada Mesir, ya kan? Tetapi mungkin dengan kehadiran Indonesia, mereka mendengarkan suara yang agak baru nih. Dalam arti mereka sudah biasa konflik di antara mereka sendiri, bukan tiba-tiba, ada Indonesia sebagai negara yang secara ekonomi sebetulnya kalau dalam konteks size ekonomi kita cukup baik kan Mbak Susi, kita anggota G20 kok. Jadi artinya secara ekonomi ini kita besar gitu. Nah mungkin artinya yang ingin didorong oleh Presiden Prabowo Subianto di forum D8 dari negara-negara yang hadir, negara-negara Muslim berkembang lain apa sih Bang Philip? Tadi itu satu, kerjasama di antara negara-negara Muslim, berpenduduk Muslim yang ekonominya terbesar ini, yang ada 8 negara ini. Karena itu kadang-kadang kalau kita menghadapi konflik, seolah-olah dunia kita ditentukan oleh satu konflik ini. Kan ini sebetulnya yang mau disampaikan Pak Prabowo nih. Waktu pergi ke Peru, ke Brazil, bicara soal inequality, poverty, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Padahal di tempat lain ada konflik nih, di Ukraine, di mana, di Gaza, dan lain-lain. Mata tertuju dan perhatian energi kita tertuju pada konflik. Padahal di sisi yang lain, kita tetap harus membangun. Dan mungkin dengan kerjasama ekonomi, justru orang-orang yang sedang berkonflik ini akan menyadari pentingnya kerjasama ekonomi, sehingga dia bisa mengesampingkan konflik. Ya kan? Untuk mendorong perdamaian, untuk mendorong gencatan senjata, bahwa ada sebetulnya kepentingan-kepentingan ekonomi yang tidak haram untuk didiskusikan dalam konflik resolution. Ya kan? Mungkin, Bang Faisal, mungkin
Turki punya leverage juga karena ada hubungan ekonomi dengan Israel misalnya. Sementara Indonesia berperan sebagai juru damai yang honest, tidak punya kepentingan karena tidak ada hubungan diplomatik. Mungkin leverage-nya di satu sisi nggak banyak, tapi di sisi yang lain justru modalitasnya sebagai honest broker itu mungkin bisa dikapitalisasi. Ini kan baru meeting pertama. Presiden juga baru pertama kali ke D8. Pemerintahan baru berjalan satu bulan. Sehingga tentu saja nanti ada follow up, tetapi yang disampaikan oleh Presiden di D8 itu menurut saya adalah sebuah modalitas baru bagi Indonesia dan juga mungkin bagi teman-teman yang di Kementerian Luar Negeri atau teman-teman yang bergerak di conflict resolution atau di forum-forum multilateral yang lain, itu bisa dengan konsisten menyampaikan gitu bahwa Indonesia di berbagai forum internasional konsisten. Satu, paling tidak menghentikan kekerasan. Kalau perlu nanti ada peacekeeping operation. Yang kedua, bantuan humanitarian tidak boleh berhenti dan tidak boleh dihalangi dan lain-lain karena yang paling pertama menderita adalah masyarakat yang tidak bersenjata. Dan karena itu adalah menjadi kepentingan kita untuk membantu dan Indonesia punya track record bagus dalam hal peacekeeping operation dan itu yang secara konkret disampaikan oleh Presiden. Baik, kita juga nanti masih akan mengupas lagi pidato dari Presiden Prabowo Subianto nih Mas Faisal juga apakah sudah cukup efektif yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika bicara di depan negara-negara Muslim lain yang juga punya kedekatan tentu dengan saudara-saudara kita di Palestina. Tapi dijawabnya nanti ya Mas Faisal ya, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. Ya, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di KTT D8 Kairo, Mesir 19 Desember 2024. Kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat kembali apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut ini. I call for unity, I call for cooperation, I call for let us, the Muslim countries, realize what is happening. We are not being respected. They do not care about our voice. Once again, I say they do not care about our voice. Human rights is not for Muslim people. This is the reality. This is very sad. Let us do what we can, but let us face reality. Again, we must learn from the geopolitical situation that's happening around us now. Without unity, without overcoming our differences, we cannot be strong. We say that we support Palestine, but if we are weak, how can we support Palestine? For that, D8 must be united. We must work together to be united. We must leave behind our differences. We must look for the greater good of our peoples. Without unity, without integration, we will be weak. And if we are weak, we will be exploited. That is the law of history. Ya, jika kita lemah, kita tidak akan bisa membela Palestina. Kira-kira itu tadi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut hukum sejarah, justru dengan kelemahan itu bisa dieksploitasi. Seperti itukah Mas Faisal Assegaf, betul? Kalau menurut saya Indonesia punya kelemahan dalam membela isu Palestina. Pertama, kita ini nggak punya basis undang-undang. Kita hanya mengandalkan pembukaan UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kan tidak ada aturan-aturan negara mana yang sedang dijajah menurut kita ya, menurut Indonesia. Makanya harus ada undang-undang untuk menjadi basis hukum. Kalau kita belajar dari Amerika, kenapa Amerika memindahkan kedutaan besarnya dari ibu kota Tel Aviv Israel ke Yerusalem? Itu kan dia punya Jerusalem Embassy Act. Yang ditandatangani Presiden Bill Clinton dari Partai Demokrat pada tahun 1995. Dan baru zamannya Donald Trump di periode pertama pemerintahannya, Mei 2018, berani memindahkan. Karena isu itu secara sensitif. Nah, undang-undang ini perlu. Jadi kita harus membunyikan dalam undang-undang siapa bangsa yang sedang dijajah yang harus kita bela. Ya Palestina itu kan disebutkan. Yang kedua, yang kedua kita tahu masalah polemik yang sering terjadi ketika ada
individu-individu atau tokoh agama atau tokoh masyarakat, public figure yang memenuhi undangan pemerintah Israel. Itu kan selalu jadi polemik karena kita tidak punya aturannya. Nah, seolah-olah kalau misalkan ada individu yang menerima undangan pemerintah Israel itu bertolak belakang dengan sikap dari pemerintah yang selalu konsisten, nggak mau punya hubungan atau berhubungan baik itu dengan Israel atau bisnisnya. Itu kan seolah-olah bertolak belakang. Kita harus punya itu. Yang ketiga, penting ya berarti untuk diatur ya. Harus ada. Yang ketiga, kita ini nggak pernah melihat Palestina versi kita. Kalau kita tahu, misalkan solusi dua negara, itu solusi dua negara itu konsep asing. Itu belum pernah menjadi aspirasi bangsa Palestina karena nggak pernah dibawa dalam referendum. Kok bisa ada negara asing atau sekelompok atau dunia menentukan masa depan sebuah bangsa? Kamu kalau merdeka negaranya ini ya. Apakah itu juga berhak dilakukan terhadap Indonesia? Kalau misalkan dulu pengalaman Indonesia kan pasti bangsa itu nggak akan nerima. Nah, kalau solusi dua negara itu sebenarnya kan kalau kita mau tarik mundur ke belakang itu harusnya kita memakai resolusi partisi 1947 PBB. Itu 55 untuk Israel dan 45 untuk Palestina, kalau tidak salah sekitar itu, 45 untuk Palestina. Kenapa akhirnya kita Indonesia ikut-ikutan menyetujui solusi dua negara yang dibawa oleh Pangeran Abdullah waktu itu putra mahkota Arab Saudi pada KTT Beirut 2002. Itu luas Palestina hanya 22%. Kok kita mengikuti yang lebih kecil? Kalau memang kita jujur ya membela Palestina, harusnya kita balik ke resolusi partisi itu kan lebih kuat ketimbang proposal damai yang dibawa oleh putra mahkota Pangeran Abdullah yang kemudian jadi raja tahun 2005. Harusnya kita ngikutin itu. Nah, terus yang kedua, bagaimana mungkin resolusi itu solusi dua negara itu bisa dilaksanakan karena tidak pernah ada satupun pemerintah Israel yang mau ada negara Palestina. Netanyahu terakhir ngomong Palestina boleh ada tapi nggak boleh ada angkatan perang. Itu kan aneh. Sebuah negara bangsa yang bermusuhan berturun-temurun tiba-tiba boleh punya negara tapi nggak punya angkatan perang. Artinya kan tetap aja Israel bisa semena-mena melakukan itu. Nah, terus juga yang aneh juga ketika kita mendukung sebuah pemerintahan yang tidak demokratis di Palestina. Bagaimana mungkin solusi dua negara itu bisa tercapai ketika Abbas itu kan menggantikan Arafat yang wafat 11 November 2004, dia Januari 2005. Dia harusnya udah habis masa jabatannya 2009. Kalau menurut konstitusi Palestina kan 4 tahun. Tapi Abbas itu didukung oleh Amerika dengan Israel. Dan Israel sama Amerika punya pengalaman buruk ketika menggelar pemilu. Hamas menang 25 Januari 2006. Dan gak diakui karena dianggap teroris. Ini kan aneh. Polling terakhir itu 80% rakyat Palestina itu tidak suka Abbas, ingin Abbas mundur. Jadi aneh ketika Indonesia yang demokratis mendukung pemerintahan Palestina yang tidak demokratis, apalagi tidak disukai warganya. Jadi tidak mungkin solusi dua negara itu bisa tercapai. Walaupun sebenarnya menurut saya konsep saya keliru kalau mau balik ya ke resolusi partisi tadi. Baik, Bang Philip mungkin merespon apa yang disampaikan oleh Mas Faisal yang menjadi pertanyaan, betulkah kemudian seberapa besar konsistensi Indonesia, kejujuran Indonesia untuk bisa menjadi juru damai, membela Palestina? Ya, menurut saya begini, kalau dalam hal konflik yang sudah demikian saling mengikat begini, yang harus disampaikan oleh negara seperti Indonesia, itu kan apa yang achievable. Ya kan, karena yang bisa dicapai apa? Resolusi partisi itu tahun 47 dan bahwa sampai tahun 2002 ada solusi kreatif, mungkin kita bisa nggak sepakat dengan isinya, tetapi artinya setelah konflik yang panjang itu kemudian ada tawaran baru dan sebelumnya juga udah pernah ada tawaran-tawaran baru di mana wakil dari Palestina dan Israel duduk bertemu bicara di Camp David di berbagai tempat lain gitu. Semua tidak berhasil, kemudian ada solusi baru yang namanya two state solution itu. Dan menurut saya dalam konteks negara seperti Indonesia itu what's achievable adalah yang perlu diprioritaskan. Karena itu mungkin tawaran-tawaran dari Mas Faisal ini ya memang dia bisa aja didiskusikan dan memang kalau misalnya arah politiknya berkembang kan kita itu lain soal gitu yang nggak bisa, mungkin bukan di sini dibahasnya. Tetapi poinnya adalah bahwa dalam hal kemerdekaan Indonesia konsisten, sudah menyuarakan secara konsisten. Kita kalau cek voting recordnya di PBB konsisten gitu, dan bahwa belum berhasil ya karena itu kita harus berjuang terus. Namanya juga perjuangan anti penjajahan lah kira-kira gitu. Jadi menurut saya what's achievable ini yang dicari oleh presiden dan karena itu menurut saya negara-negara D8 ini
juga solusi bukan ini venue baru juga buat Indonesia. Selama ini lewat OKI dan lain-lain gitu, lewat PBB. Dan dengan D8 yang punya kekuatan ekonomi menengah dan juga dari sisi diplomasi internasional negara-negara yang cukup disegani, mungkin dia bisa membuat alternatif pemikiran baru. Kalau solusi mungkin jalannya masih perlu disiapkan gitu. Tetapi bahwa dia dibicarakan dalam forum seperti D8 itu menurut saya ada weight-nya. Karena yang paling berkonflik misalnya di berbagai tempat itu ada di dalam forum ini. Karena begini Bang Philip, ketika kita bicara mengenai negara-negara muslim berkembang yang hadir di D8, mereka tidak menutup mata atas apa yang terjadi di Gaza, di Palestina tentunya. Mereka juga sudah memberikan beberapa bentuk dukungan, bantuan. Nah, apalagi sih yang sebenarnya ingin dicapai oleh seorang Presiden Prabowo Subianto? Ya karena konfliknya masih jalan terus. Karena konfliknya masih berjalan. Dan juga bantuan humanitarian masih terhambat dan lain-lain. Indonesia punya modalitas, ya kan? Kita punya peacekeeping yang diakui dunia dan kita juga punya solidaritas dari masyarakat yang mungkin kalau aksi humanitarian betul-betul dibuka akan mengalir. Sekarang juga udah mengalir bantuan dari masyarakat Indonesia. Dan mungkin kalau memang itu menjadi sebuah mekanisme konflik resolution, paling tidak untuk gencatan senjata, maka itu yang bisa ditawarkan Indonesia gitu. Dan itu menurut saya memang harus dilakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Indonesia melakukan apa yang harus dilakukan oleh Indonesia. Bahwa dia belum menampakkan hasil kan baru pulang dari D8. Nanti tentu akan di follow up oleh teman-teman di Kementerian Luar Negeri atau kementerian lainnya yang relevan. Bu Susi, dampak kira-kira yang mungkin akan lahir dari pidato Presiden Prabowo Subianto yang sudah disampaikan nampaknya cukup tegas, kemudian menggaungkan terus menyerukan mengenai persatuan, kerjasama yang erat. Memang negara Muslim berkembang ini sedang terpecahkah? Mereka sedang lemah sehingga akhirnya Pak Presiden Prabowo Subianto merasa perlu untuk mempersatukan kembali sehingga bisa membela saudara-saudara kita di Palestina, dan dampaknya ke depan seperti apa, Bu? Saya seorang pengajar ya, jadi saya lebih lihat theoretical. Theoretical dalam artian ini ada campuran antara masalah teritorial dan masalah populisme. Artinya kita jatuhnya menerima definisi Barat. Ini masalah teritori. Seperti juga Turki di Suriah, Idlib, teritori dia nggak mau Kurdistan jadi negara, atau di Israel dan Palestina adalah masalah teritorial juga. Tapi ada elemen populismenya. Israel punya Zionist, Turki punya Ikhwanul Muslimin. Indonesia masyarakatnya terpecah-pecah. Dan negara absen selama 10 tahun dan sampai saat ini saya belum melihat ajakan, appeal kepada masyarakat Indonesia, sekte Indonesia Islam itu wasatiyah, itu menjadi linggo dari seluruh bangsa. Sehingga kita nggak dianggap, oh kamu kan sendirian, rakyat kamu kan nggak mendukung. Kalau Ikhwanul Muslimin jelas Turki dan Qatar membantu secara dana, secara scholarship, secara segala macam apa yang mereka lakukan sampai stalemate di Syria. Mereka berani melawan Egypt, berani melawan Saudi Arabia. Lalu kita seorang diri bicara bagus terobosannya, karena ini baru pertama kali terobosan itu dilakukan di tingkat D8. Tapi elemennya masih sangat sumir karena kita memakai theoretical framework dari Barat, yaitu nggak membahas ini sebetulnya masalahnya isunya teritorial, jadi sengaja dilakukan seperti realisme, bukan sebagai sovereignty yang harusnya bisa diredefinisi setiap saat, redefinisi sesuai dengan harkat populisme yang sedang berlaku di mana-mana. Populisme Palestina jelas dinihilkan, tapi populisme Israel menanjak Zionis. Populisme Ikhwanul Muslimin juga menanjak. Jadi kalangan-kalangan yang mempunyai dukungan itu agak susah diajak bernegosiasi karena mereka merasa saya sudah punya tempat dan saya tidak mau mendengarkan apa yang Anda katakan. Kalau bisa urusan saya berhasil, tapi urusan kamu tunggu dulu deh sampai kamu kuat.
Tapi bukannya Pak Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya juga terus menyerukan itu, Bu, ayo kita bersatu, kita melakukan kerjasama yang erat, ajakan-ajakan seperti ini. Apakah tidak cukup juga membuat negara-negara D8 ini ikut memiliki suara yang sama, keinginan dan di satu kepentingan negara yang sama? aja seperti Amerika Serikat, populisme kanan bisa lebih unggul dibandingin populisme Amerika secara menyeluruh. Nah, ini berhadapan dengan negara-negara yang punya national interest, punya dukungan populis. Lalu bagaimana menyatukan mereka sebelum mereka benar-benar menyatakan bahwa kami memang harus bersatu? Kan sudah pernah dilakukan Pan-Arabism, nggak jadi kan? Pan-Arabism di bawah Nasser itu kan pecah-pecah jadi beberapa negara. Sebenarnya kan dari konferensi Asia Afrika itu mereka akhirnya mendukung adanya Pan-Arabism, tapi tidak berhasil. Jadi sekarang masalahnya bagaimana menciptakan mungkin komunikasi yang pas untuk kalangan yang sudah bertikai. Nah, ini yang super difficult ya. Gimana caranya untuk menjembatani? PBB aja nggak bisa menjembatani. Masalah populisme ini tidak bisa diberikan hukuman oleh PBB. Zionis yang melakukan, bukan pemerintahan Israel. Pemerintahan Israel diambil oleh Zionis untuk melakukan kekejian tersebut, tapi PBB nggak bisa memberikan hukuman kepada Zionis ya. Yang diberikan hukuman mungkin sanksi-sanksi pada Israel, pada negaranya. Tetapi kalau kita lihat ini juga harus kita perhitungkan bagaimana nih populisme dan teritorialism dijadikan satu, tapi kita nggak punya daya untuk mendongkrak kepentingan kita agar mereka mendengarkan, karena mereka punya roots ya, punya akar ke bawah. Oke, Mas Faisal, seperti itukah sehingga akhirnya Presiden Prabowo harus menyerukan? Apakah memang yang sedang terjadi akhir-akhir ini adalah negara muslim berkembang ini sedang lemah, terpecah, belum bersatu sehingga perlu dipersatukan kembali, dan itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo? Ya, memang benar seperti itu, tapi saya pengen fokus Indonesia dulu. Saya kira ada kontradiksi apa yang dilakukan dengan konsistensi sikap politik luar negeri kita yang pro Palestina, tapi dalam prakteknya itu sebenarnya nggak konsisten. Yang pertama begini, kita lihat masyarakat kita itu kan sangat pro banget ngelihat Gaza, bela Gaza, demo-demo. Tapi dan jangan lupa Gaza itu secara de facto di bawah kekuasaan Hamas setelah perang saudara antara Hamas Fatah Juni 2007. Setelah kesepakatan Mekah Maret 2007 itu gagal. Nah, ketika masyarakat Indo pro Gaza yang secara de facto di bawah kekuasaan Hamas, sampai sekarang pemerintah kita tuh nggak pernah berhubungan dengan Hamas secara langsung. Artinya kita berbuat yang kontradiksi, padahal Hamas dengan Fatah itu dua faksi terbesar. Kesalahan lainnya adalah ketika kita menunjuk konsul kehormatan, itu Maha Abu Susa 2018, itu hanya di tepi barat. Sedangkan Israel sudah memisahkan Gaza dengan tepi barat dari Juni 2007. Bagaimana mungkin konsul kehormatan itu bisa bekerja untuk Gaza juga ketika dia cuma berada di tepi barat. Nah, ini sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah tuh, ketika rakyat membela Gaza kok pemerintahnya nggak pernah punya hubungan. Yang saya ingat waktu pemerintahan Jokowi itu Hamas pernah mau buka kantor di sini. Tapi pemerintah tidak berani melakukan itu. Dan terus juga saya kira yang harus dilakukan itu selama ini kan perundingan rekonsiliasi antara Hamas Fatah itu kan kebanyakan kalau nggak di Mesir, Yordan, terakhir kan di Beijing. Saya kira Prabowo harus mengusulkan wacana. Indonesia ini kan pengen tampil terdepan nih dengan Prabowo untuk isu Palestina. Saya kira Prabowo harus menawarkan bagaimana rekonsiliasi itu, perundingan rekonsiliasi itu berlangsung di Jakarta. Karena backman-nya kan kalau tempat yang sama yang selalu gagal itu kan sudah muncul di backman masing-masing pihak. Saya kira Prabowo harus mengusulkan itu, Hamas dan Fatah berunding di sini. Itu cuma persoalannya tadi. Ketika kita ingat kesepakatan Beijing itu 14 faksi, dari situ aja sudah kelihatan bahwa masalah ini akan sulit. Karena 14 faksi itu tidak mau ibu kota Palestina nanti di Yerusalem Timur. Itu isi dari kesepakatan 14 faksi termasuk Hamas dan Fatah. Itu mereka mau Yerusalem. Nah, ini yang saya ingin betulkan lagi adalah dalam hal ini gini. Ketika Donald Trump mengakui Yerusalem baik barat maupun timur sesuai keinginan Israel berdasarkan Yerusalem Basic Law, disahkan Knesset September 1980, artinya pengakuan oleh Trump, Amerika di bawah Trump periode pertama itu kan mengaku itu. Saya berharap ya
Prabowo melakukan hal sebaliknya. Kalau memang dia ingin naikkan leverage Indonesia ya. Nah ini kan sebenarnya posisi Palestina kita ini dengan bagaimana pembelaan kita terhadap Palestina itu tadi ya seperti saya bilang bahwa ini sekarang di profil pemimpinnya yang harus itu. Oke, Bang Philip, ketika rakyatnya sudah begitu sepakat untuk terus membela saudara-saudara di Palestina, pemimpin negara dan juga pemerintah diminta juga untuk terus meningkatkan konsistensi untuk membela Palestina. Apa kemudian agenda selanjutnya yang dimiliki oleh Presiden Prabowo mengenai hal ini? Ya, yang pertama begini, sebetulnya dari awal posisi Indonesia dari zaman Bung Karno soal Gaza, soal Palestina Israel itu adalah soal teritorial. Jadi justru dari zaman Soekarno yang dianggap paling penting kita punya share pengalaman bahwa kedaulatan teritorial itu yang paling penting, dan karena itu Bung Karno menyatakan berulang kali sehingga zaman Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Bu Mega, dan seterusnya sampai sekarang, itu sebetulnya adalah soal teritorial. Nah, soal teritorial tentu saja dalam konflik ada faksi-faksi di dalam Israel, ada faksi-faksi di Palestina. Mungkin hari ini terjadi begini karena ada faksi tertentu yang berkuasa yang amat konservatif, ya kan. Pada periode tertentu di Israel ada faksi-faksi yang mungkin lebih moderat, ya kan. Di Palestina juga sama, ada faksi-faksi yang mungkin lebih konservatif, ada juga faksi-faksi yang lebih moderat. Kalau memang poinnya Bang Faisal itu mau diambil secara konsisten, berarti mereka semua di dalamnya harus beres dulu. Baru negara lain di luar bisa membantu menyampaikan intervensi. Sedangkan? Bukan kebalikannya posisinya. Bahwa kita yang harus menentukan penyelesaiannya. Tetapi kan itu juga nggak mungkin. Perbedaan pendapat di dalam Palestina cukup tinggi seperti dijelaskan oleh Bung Faisal tadi. Di Israel juga sama, perbedaan pendapatnya cukup tinggi. Karena itu saya kembali kepada poin, apa yang bisa dilakukan hari ini? Yang bisa dilakukan hari ini adalah menghentikan konflik, mendorong gencatan senjata, dengan itu bisa membuka ruang untuk bantuan humanitarian. Yang ketiga, Cina berusaha mendamaikan, memanggil. Menurut Bung Faisal nggak bisa, tidak berhasil nih. Amerika berulang kali pertemuan di Camp David dan lain-lain, nggak bisa. Lalu Turki juga melakukan, nggak bisa. Karena itu, poin saya kembali, yang paling reasonable bisa dicapai hari ini apa? Untuk tidak, kalau kita bicara soal konflik, Indonesia juga punya pengalaman yang bisa dibagi sebetulnya. Kita pernah menyelesaikan konflik Aceh di dalam negeri. Ya, kita punya pengalaman membuka ruang bagi negosiator dari luar untuk membantu penyelesaian konflik di Aceh. Di sisi yang lain pemerintah mengupayakan dialog-dialog dari pemerintah pusat dengan waktu itu GAM dan lain-lain, ada hasilnya. Pernah juga konflik agama di Maluku kita bisa selesaikan, di Poso kita bisa selesaikan. Jadi kita tuh sebetulnya ada modalitas gitu dalam konteks. Oke, ini sekarang kita tahu punya posisi dari awal kita akan mengakui kemerdekaan Palestina, tetapi konflik yang sedemikian rupa hari ini terjadi membuat concern kita terutama soal humanitarian dulu kan, yang harus segera dihentikan. Dan itu menurut saya yang mau dicapai dari KTT D8 kemarin lewat pidatonya. Bahwa ada solusi-solusi jangka panjang yang harus dicapai, yang tadi disampaikan Mbak Susi dan juga Bung Faisal. Tentu saja itu adalah terus-menerus akan diupayakan. Satu masukan, suggestion yang baik ya Bang Philip ya. Tentu tujuan terbesarnya adalah untuk berakhirnya konflik di Palestina dan untuk terciptanya kedamaian di sana. Sudah nggak masuk akal. Betul, tapi setidaknya yang bisa dilakukan. Satu pun yang meninggal sudah tidak masuk akal. Tapi ini bahkan sudah melebihi sambil terus mengupayakan tujuan terbesar itu, tapi juga terus melaksanakan tindakan-tindakan aksi kemanusiaan untuk bisa membantu saudara-saudara kita di sana. Meskipun tadi sudah disampaikan Bu Susi juga, terobosan yang baik juga yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membawa ini di forum KTT D8. Terima kasih atas perbincangan yang luar biasa malam hari ini, Bu Susi, Mas Faisal, dan juga Bang Philip sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya pemirsa, usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya, termasuk bagaimana juga kondisi di sejumlah tempat seperti stasiun, bandara maupun juga pelabuhan, karena tinggal menghitung hari untuk memasuki libur Natal dan juga Tahun Baru. Usai jeda kami kembali untuk Anda.